dengan situasi yang seperti apa yang kita terima pada saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 ayat yang sangat berkaitan erat dengan situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Yang pertama, ayat yang kita bacakan tadi pada surat Al-Fajr, ayat 1 dan 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan fajar, yaitu persambungan antara siang dengan malam, waktu yang menurut pengalaman dan bahkan menurut pandangan kesehatan adalah waktu yang paling baik, suasana yang paling tenang, udara yang paling segar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari, dengan waktu itu, karena di samping itu ada hikmah-hikmah yang lain. Allah tidak bersumpah melainkan dengan sesuatu yang penting, dengan sesuatu yang membutuhkan perhatian, dengan sesuatu yang harus kita pelajari, kita kaji, kita cari hikmah apa yang ada di dalamnya. Maka segala sumpah-sumpah yang Allah sumpahkan di dalam Al-Quran artinya sesuatu yang penting, yang memiliki rahasia yang harus kita cari di dalamnya. Fajar adalah satu situasi persambungan waktu antara malam dengan siang, yang padanya bukan hanya sekedar udaranya yang paling segar, bukan hanya sekedar situasinya yang paling nyaman, tetapi ada hikmah lain. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat Allah katakan, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Di waktu fajar itu, orang yang melakukan sholat di situ memiliki nilai-nilai yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh waktu-waktu yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, maka di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Raka'atul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, ya ta'arabuna malaikatu bil-lail wa malaikatu bin-nahar wa hum yajtami'una fi sholatil fajr wa sholatil asr. Malaikat itu aplusan antara malaikat malam dan yang jaga siang, dan mereka ketemu pada waktu sholat fajar, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah ila tahiyya bersama kamu. Allah Ta'ala wa huwa a'lam. Dan Allah berkata, padahal Allah sudah mengetahui, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu dapati hambaku? Para malaikat itu menjawab, tarakna wa hum yusallun wa ataina wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka ya Allah, mereka dalam keadaan sujud, dalam keadaan sholat, dan kami datangi mereka, mereka pun dalam keadaan sholat. Inilah yang disebutkan wa Qur'an al-fajri kana mashhuda itu. Dan karena situasinya yang paling baik, tetapi juga ada hambatan yang menyebabkan manusia payah melaksanakannya. Oleh karena itu, maka tidak bisa dilaksanakan oleh sembarang manusia kecuali kita sudah penuh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Dr. Hamka, jika kamu ingin melihat seberapa ramainya umat muslimin itu, lihatlah pada waktu sholat Id. Tapi ketika ingin melihat seberapa banyak orang yang benar-benar beriman kepada Allah, maka lihatlah mereka pada waktu sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ayat Allah yang kita sampaikan ini menggugah hati kita untuk kita dapat memanfaatkan situasi terbaik yang Allah berikan kepada kita pada saat-saat waktu-waktu yang disediakan oleh Allah. Kaum muslimin hamba Allah yang saya muliakan, walayalil fajr, dan malam-malam yang 10. Ada banyak pendapat ulama tentang malam yang 10 itu. Ada yang mengatakan Ashrul awal min Muharram, 10 yang pertama dari bulan Muharram. Ada yang mengatakan Ashrul akhir min Ramadan, 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Tetapi Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyatakan wal muradu biha ashrul awal min Dzulhijjah,
yaitu 10 yang pertama dari bulan Zulhijjah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Abi Daud dan At-Tirmizi. Rasulullah menyatakan, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah, ma min ayyamin amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala orang beramal soleh padanya lebih daripada 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini, yang insya Allah hari ini hari terakhir. Qalu, dan sahabat bertanya, "La jihad fisabilillah ya Rasulullah, apakah juga tidak bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah?" Kata Rasulullah, "La jihad fisabilillah, tidak bisa dikalahkan oleh jihad fisabilillah illa rajulun kharaja, melainkan seseorang yang keluar ke medan perang binafsihi wa malihi, dengan hartanya dan jiwanya, dan hartanya. Cuma lam yarji min dzalika syai', kemudian tak kembali sedikit pun jatuh. Nyawanya tinggal di medan perang, hartanya tinggal di medan perang. Hanya itu yang mengimani amal yang hari-hari kesempatan beramal yang Allah berikan sampai pada hari ini. Maka alhamdulillah kita dapat manfaatkan dengan segala amal-amal kebaikan yang insya Allah bisa kita lakukan sampai pada sholat pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ayat yang kedua, saya ulangan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-An'am ayat 161 sampai 163. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ayat itu adalah ayat yang disampaikan oleh Allah kepada kita untuk menyatakan sikap. Menyatakan sikap bagaimana? Sebagaimana Ibrahim menyatakan sikap, yaitu menyatakan, sesungguhnya saya ini adalah satu di antara orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk kepada Shiratal Mustaqim. Banyak orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam Islam, tapi tidak menyadari bahwa dia sedang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan banyak orang yang sudah berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala kemudian berimbang menjadi orang musyrik dan orang munafik. Mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala bukan sesuatu yang sangat yang mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana ada seseorang yang berdampingan dengan ustaz bertahun-tahun tapi tidak dapat petunjuk. Ada orang yang membaca Al-Quran sampai nusuk tapi tidak mendapat petunjuk. Ada orang yang meneliti sampai ke langit yang tujuh, menemukan banyak bukti-bukti kebenaran tapi tidak dapat petunjuk. Banyak orang yang sampai ke dasar lautan meneliti berbagai macam bukti-bukti kebesaran Allah dan menemukannya tapi tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin hamba Allah yang saya muliakan, bagaimana Abu Thalib, diriwayatkan dalam hadis Muslim, Abi Daud dan Ahmad, bahwa Rasulullah SAW sangat mengharapkan beliau itu masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena hubungan batinnya yang demikian erat, karena keluarganya sendiri, karena Abu Thalib ini adalah orang yang berjuang mati-matian juga membela beliau, karena Abu Thalib ini adalah orang yang melindungi beliau, yang sangat dekat hubungan perasaannya. Tetapi sampai pada detik-detik terakhir Abu Thalib, Rasulullah SAW berusaha terus menunjukinya, tapi tidak bisa ditunjuki. Pada saat beliau di dalam sakaratul mautnya, menjelang sakaratul mautnya, Rasulullah mendampingi. Di sampingnya juga ada Abu Jahal dan kawannya. Rasulullah SAW mencoba melakukan upaya-upaya terakhir kepada pamannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhaddu laka biha illallah. Ya paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat nanti yang menjadi alasan bagi saya membelamu di hadapan Allah. Abu Thalib mengatakan, atarjumuna. Abu Jahal mengatakan, atarjumu ambil lagi Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka lagi dengan ajaran Abdul Muttalib?
mereka saling mempengaruhi. Rasulullah mengulang-ulang dan Abu Jahal mengulang-ulang. Maka kalimat yang diucapkan oleh Abu Talib kan akhirnya, ana ala millati Abdul Muthalib. Saya tetap dalam prinsipnya Abdul Muthalib. Dalam redaksi yang lain, apa Abu Talib ayakula la ilaha illallah, Abu Talib pun enggan mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana sedihnya Rasulullah, teman yang memperjuangkannya, orang tua yang melindunginya, tetapi tidak bisa diselamatkan. Hanya bisa dia tolong dalam kehidupan dunianya, tetapi di akhirat tidak bisa dia selamatkan. Air mata Rasulullah tumpah. Rasulullah menangis. Wallahi la astaghfirannaka. Demi Allah ya Allah, demi Allah ya pamanku, saya akan mohon ampunkan engkau sebelum Allah melarang saya. Lalu kemudian berselang tidak berapa lama, turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka lil mu'minina, maka lil nabi wal ladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum min ashabil jahim. Tidak ada alasan bagi seorang nabi, tidak ada alasan bagi orang-orang mukmin untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang sekalipun sangat mereka cintai. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang tersebut adalah penghuni neraka jahanam. Kaum muslimin Allah yang saya muliakan, maka kemudian disusul oleh ayat Allah, innaka lan tahdi man ahbabta, dalam surah Al-Qasas, walakin Allah yahdi man yasha. Kau tidak dapat Muhammad memberikan petunjuk kepada siapa yang kau hendaki, tapi hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk. Kaum muslimin Allah yang saya muliakan, alangkah bahagianya kita, alangkah besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tanpa kita berjuang keras, tanpa kita menghafal Al-Quran sampai tamat, tanpa kita mengadakan penelitian ke langit dan ke bumi, tetapi Allah sudah berikan kita petunjuk. Padahal sesungguhnya petunjuk itu sesuatu yang sulit. Maka oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita manfaatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak kita kepada orang-orang munafik yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian lebih cenderung kepada kekafiran, sehingga dengan demikian menjadi orang-orang munafik. Syekh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau juz yang pertama halaman 47, Syekh Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz halaman 93, Shalih Fauzan bin Al-Fauzan dalam kitab Tauhid halaman 15 itu mengupas tentang bagaimana munafik itu, bagaimana ciri-cirinya sehingga kita bisa mengerti, dan bagaimana berkembangnya mereka itu semakin banyak. Beliau menyatakan, kalau kita pegang istilah daripada Syekh Albani dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz itu, Anifa humul ladina yubdinul kufra wa yadharunal iman. Orang munafik itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran di dalam batinnya, tetapi mereka menunjukkan seperti mereka seorang muslim. Maka mereka bergabung di tengah-tengah masyarakat. Wa inna ma yatabayyanu kufruhum, dan sesungguhnya akan kita tandai seperti apa kekafiran mereka. Bima yatarasyahu min kalimatihim, dengan kalimat-kalimat yang terlontar dari ucapan mereka. Minal ghamzi bi ba'di ahkam syariah, daripada merendah-rendahkan syariat-syariat Allah, wa istihjaniha, dan mencari-cari salah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka orang munafik. Jadi kalau ada kaum muslimin Allah yang saya muliakan, sekalipun berbaju muslim, sekalipun berpeci muslim, sekalipun berpakaian jubah, sekalipun berpakaian jilbab, tetapi kerjanya merendahkan syariat Allah, mencari-cari salah dari syariat Allah, maka jelas kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa yang disampaikan oleh ulama, mereka itu sesungguhnya adalah munafik yang jelas. Wa inna ma yatabayyanu kufrahum, sesungguhnya akan jelas kekafiran mereka. Bima yatarasyahu min kalimatihim, dari apa yang terlontar dari ucapan mereka. Minal ghamzi bi ba'di ahkam syariah, daripada merendah-rendahkan syariat Allah, wa istihjaniha, dan mencari-cari salah. Kaum muslimin Allah yang saya muliakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Shalih Fauzan bin Al-Fauzan menambahkan di dalam kitab beliau bahwa selain ada 6 tanda-tanda orang munafik itu, kata beliau, orang muslim yang kemudian sudah beralih akidahnya menjadi munafik. Di antaranya saja saya sampaikan 2. Yang pertama
Kata beliau, al-masarratu bi inhifadi dinul Islam. Senang dia kalau agama Allah itu runtuh. Senang dia kalau agama Allah itu tidak bisa dibela. Senang dia kalau umat muslimin itu terintimidasi. Senang dia kalau umat muslimin itu diperangi. Senang dia kalau umat muslimin itu tidak bisa maju dan sebagainya. Menjadi merasa senang dengan kelemahan dan kemunduran umat. Ini munafik. Kalau ada di dalam hati seseorang seperti itu, maka jelas dia bukan muslim. Dia itu orang munafik. Yang kemudian itu kata beliau berikutnya, beliau al-karahiyatu liintisari din Rasul. Resah dia, benci dia, gak suka dia kalau agama Allah itu tertolong, kalau agama Allah itu menang, kalau umat muslim itu terlindungi, kalau syariatnya bangkit, kalau kalimat Allah menjadi terjunjung tinggi. Tidak senang dia. Maka ini orang munafik. Kaum muslimin Allah yang saya muliakan, kita diperintahkan oleh Allah menjadi muslim yang taat, sebagaimana mengikuti Ibrahim alaihissalam. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Katakan, nyatakan, sesungguhnya saya adalah orang yang ditunjuki oleh Allah ila siratin mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dina qiyam millata Ibrahim hanifah, agama Ibrahim yang hanif. Yang hanif itu kalau kita lihat dalam tafsir berpuluh-puluh maknanya, tapi di antaranya al-hanif itu adalah mukhlishan, yaitu ikhlas dalam menjalankan agama Allah. Itsba'ul haq, yaitu suka mengikuti kepada kebenaran, tidak menyimpang daripada kebenaran itu. Dan ketaatannya demikian tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Ibrahim dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nabi-nabi yang lain memiliki sifat yang taat. Kalau kita lihat Nabi Nuh, bagaimana ketaatannya Nabi Nuh ketika diperintahkan membuat perahu di atas bukit. Dia tidak bertanya, kenapa bikin perahu di atas bukit, padahal lautan jauh di sana, padahal air nggak ada. Kenapa dibuat di atas bukit? Dia tidak bertanya, tapi ketika dia jelas bahwa itu perintah Allah, maka dia sambut dengan penuh ketaatan. Maka dia buatkan perahu di atas bukit. Sampai-sampai orang-orang di sekitarnya mengelilinginya dengan berbagai macam cara, sampai mengantarkan kotorannya ke dalam perahu itu. Tapi apa yang terjadi? Kepatuhan Nabi Nuh alaihissalam itu ternyata dibalas oleh Allah, karena Allah punya rencana yang belum tentu diketahui oleh manusia. Ternyata datang banjir bah, semakin lama semakin naik, menggenangi seluruh daratan, dan pada akhirnya menggenangi puncak-puncak bukit, dan pada akhirnya ternyata perahu itu untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum muslimin Allah yang saya muliakan, kita lihat Musa alaihissalam yang mempunyai tongkat yang kecil, yang ketika terkepung ke belakang pasukan Fir'aun, di depan lautan luas hanya ada sebuah tongkat. Dia tidak berpikir ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jelas perintah itu, ya Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Apa dampaknya sebuah tongkat kecil ke lautan yang luas? Kalau akalnya bermain pada saat itu, tidak imannya yang didahulukannya, maka mungkin dia akan menolak. Tetapi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pukulkan tongkatnya ke lautan, lautan membelah beberapa jalan, maka selamatlah kelompoknya, selamatlah orang yang beriman, selamatlah Musa alaihissalam, dan tenggelamlah Fir'aun dengan kesombongannya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Ibrahim diceritakan memiliki seorang putra yang sangat dia cintai, sangat dia sayangi, yang sudah lama ditinggalkannya pada saat usia remaja sekitar 11 tahun, lalu kemudian dia ketemu dengan begitu melampiaskan rasa rindu dan kasih sayangnya, tiba-tiba datang perintah Allah Subhanahu wa taala, sembelih itu Ibrahim. Ini tantangan yang lebih berat dari sebelumnya yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Membutuhkan keimanan yang luar biasa karena berhubungan dengan rasa cinta dan kasih sayang, berhubungan dengan anak. Bayangkan bagaimana beratnya apa yang diberikan kepada kepada Ibrahim alaihissalam itu. Tetapi kemudian dengan taat, ketika beliau tahu, beliau yakin bahwa
yang tidak ada hikmah di baliknya, maka kemudian dia pun laksanakan dengan penuh ketaatan. Dan kalau seandainya dia berpikir, ya, kalau seandainya dia berpikir tentang hanya sekedar rasa duka dan rasa berat hatinya, maka mungkin itu tidak terjadi. Dan dia tidak tahu sebenarnya rupanya Allah menyimpan sebuah rahasia, ingin memberi penekanan kepada umat manusia di belakangan sampai hari kiamat. Bagaimana berartinya syariat itu untuk kemudian ditiru menjadi sebuah pelaksanaan kurban yang kita laksanakan pada hari ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ibrahim tidak tahu bahwa nanti pada saat puncaknya ternyata akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kibas. Tidak ada diketahui oleh Ibrahim seperti itu, tetapi kemudian dia laksanakan. Ternyata Allah ganti dengan seekor kibas dan kemudian diabadikan menjadi sebuah syariat, yaitu syariat berkorban yang kita ikuti sampai pada hari ini. Maka kaum muslimin Allah yang saya muliakan, kerelaan kita berkorban, kerelaan kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, gambarannya adalah seperti Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah mengorbankan putranya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka kaum muslimin Allah yang saya muliakan, kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah beri kepadamu nikmat yang sangat banyak sekali, la tuhsuha, kamu tidak bisa menghitungnya. Tetapi di antara nikmat itu pernah ditanya, Al-Kautsar itu pernah ditanya dalam hadis riwayat Muslim, ya Rasulullah, mal Kautsar. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah yang bertanya, ataqra'una mal Kautsar, tahukah kamu apa Al-Kautsar itu? Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Rasulullah, Al-Kautsar nahrun adani Rabbi, sebuah sungai yang Allah sediakan untuk saya. Dalam hadis itu, kemudian nanti umatku akan datang berbondong-bondong minum di telaga itu. Tetapi kemudian ada sekelompok yang datang, lalu kemudian diusir, tidak diberikan mendekat. Rasulullah mengatakan, Rabbi, umati, ya Tuhanku, itu umatku. Kata Rasulullah SAW, la tadri ma hadathat ba'daka, engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang mereka kerjakan sesudahmu. Kata ulama, mengada-adakan, merubah-rubah agama Allah dengan aturan-aturan yang sesungguhnya Allah tidak pernah ajarkan, Rasulullah tidak pernah sunnahkan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wanhar, dan berkurbanlah. Maka di dalam tafsir dijelaskan makna wanhar, waj'al nahroka dunal awsan syukran lahu ala ma'atoka minal karomati wal khair. Maka berkurbanlah, artinya jadikanlah kurbanmu itu semata-mata terbebas dari unsur-unsur keberhalaan, tapi semata-mata karena menunjukkan kesyukuranmu kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan dan atas berbagai kebaikan yang Allah berikan. Maka kaum muslimin Allah yang saya muliakan, maka hari ini Idul Fitri, Idul Adha, sekaligus adalah menjadi momen penyadaran diri bagi kita, mengingat langkah-langkah nampak kilas perjuangan Ibrahim alaihissalam yang kemudian melahirkan berbagai macam syariat, yang diantaranya itu adalah Idul Adha dan kurban itu sendiri. Semoga seluruh ibadah kita yang kita laksanakan, terutama dalam 10 hari terakhir ini, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai-nilai yang akan mencukupi kebutuhan hidup kita di yaumil akhir nanti, dengan nilai-nilai, dengan bekal-bekal yang kita dapatkan di bulan ini dan sampai akhir hayat kita nanti. Kaum muslimin Allah yang saya muliakan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana
wa allati ilaiha ma'aduna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.